Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibtu Adi Putra. Dan saya Maria Redu Mahendra. Kami dari kelompok 1, materi transaksi bisnis, pendokumentasian, dan persamaan dasar akuntansi. Jadi apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah kegiatan transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis transaksi. Transaksi dikategorikan dalam dua jenis, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Jadi apa itu transaksi internal? Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak eksternal. Contohnya seperti alokasi biaya, overhead, dan pencatatan 21, penyusutan aset tetap, pembagian laba, dan transfer antar departemen. Transaksi internal seringkali berkaitan dengan proses internal perusahaan yang bertujuan untuk mencatat penyesuaian yang diperlukan dalam laporan keuangan. Sementara transaksi eksternal adalah yang melibatkan pihak luar seperti pedagang, pemasok, atau lembaga keuangan. Contohnya seperti dari transaksi eksternal adalah penjualan barang kepada pelanggan, pembelian bahan baku dari pemasok, atau pembayaran pinjaman kepada bank. Transaksi eksternal ini sering menjadi sumber utama dari data yang dicatat dalam sistem akuntansi. Metode pendokumentasian merupakan prosedur atau teknik yang digunakan untuk merekam, menyimpan, mengatur, dan mengelola informasi secara sistematis. Pendokumentasian penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintah, pendidikan, dan teknologi, untuk memastikan bahwa informasi atau data dapat diakses, dipahami, dan digunakan dengan efektif di masa mendatang. Selanjutnya ada metode pendokumentasian. Metode pendokumentasian dibagi menjadi dua, yaitu secara manual dan secara digital. Pendokumentasian secara manual adalah pendokumentasian yang mudah diterapkan dan tidak membutuhkan perangkat teknologi yang kompleks. Pendokumentasian secara manual ini banyak memiliki kelemahan. Metode ini menghabiskan lebih banyak waktu, lebih lama dalam pencatatan, membutuhkan biaya yang lebih tinggi di kertas, dan memiliki resiko kehilangan yang tinggi. Selain itu, sangat rentan terhadap kesalahan yang dapat berdampak pada kesalahan pemberian atau tindakan. Yang kedua adalah secara digital. Secara digital ini memiliki banyak manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pendokumentasian manual. Manfaat dari pendokumentasian secara digital ini lebih efektif dan efisien, lebih rapi dan mudah dicari, tapi memiliki resiko banyak, terutama dalam keamanan. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi, yaitu sisi kiri aktiva dengan sisi kanan pasiva. Sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan akan selalu seimbang. Untuk melihat keseimbangan ini dapat pula dibuat neraca, seperti aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan utang plus modal. Selanjutnya unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aktiva atau harta. Aktiva atau harta ini adalah sumber ekonomi, termasuk biaya-biaya atau transaksi sebelumnya, dan memiliki manfaat di masa yang akan datang, seperti aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, dan aktiva tak terwujud. Aktiva lancar ini adalah harta yang berupa uang kas atau bank, dan harta yang mudah dijadikan uang. Umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Harta lancar ini contohnya seperti kas, persediaan, surat-surat berharga, kelengkapan, beban dibayar di muka, dan piutang penghasilan. Yang kedua adalah investasi jangka panjang, bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Ketiga, aktiva tetap digunakan perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam operasi normal. Contohnya seperti rekening, tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Yang keempat adalah aktiva tak terwujud. Aktiva tak terwujud adalah aktiva yang tidak memiliki wujud fisik, hak paten, hak cipta, dan goodwill. Selanjutnya unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Yang kedua adalah kewajiban atau utang. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus
dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan mendatang. Kewajiban ini dibedakan menjadi utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Utang lancar ini seperti utang usaha, utang dagang, biaya yang masih belum dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktunya pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank, utang obligasi. Yang ketiga adalah utang lain-lain. Utang lain-lain contohnya seperti utang pada direksi dan kepada pemegang saham. Modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik bagi perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Yang terakhir adalah beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Kesamaan dasar akuntansi menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal atau aktivitas. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva terdiri atas modal dan kewajiban. Modal merupakan hak dari pihak perusahaan. Kewajiban merupakan hak dari pihak kreditur atau pihak luar yang mempunyai tagihan pada perusahaan. Berdasarkan perincian tersebut, kesamaan dasar akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Penghasilan dan beban merupakan hasil usaha yang dapat menambah dan mengurangi modal. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi dapat dikembangkan sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal plus penghasilan dikurang beban. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.